sering mereka mengatakan bahwa kita jangan terlalu ekstrim, kita toleransi. Islam Arab sudah tidak laku lagi, kita Islam Nusantara. Islam Nusantara itu ya sesuai dengan kearifan lokal, bagaimana musimnya. Syawal kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Desember kita Natal bersama, lanjutkan sifat cai bersama, Valentine Day bersama, April Moh, dan selanjutnya lengkaplah sudah. Agama gado-gado, keyakinan campur sari, tauhidnya campur baur. Nah, ini adalah fitnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alamatus sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat. Banyak sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kecil hari kiamat ini, tidak kurang 131 tanda-tanda kecil hari kiamat. Namun karena waktu kita tidak banyak, sebahagian saja yang kita sebutkan. Pada pertemuan terdahulu telah kita sampaikan tanda yang pertama, telah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanda yang kedua, wafatnya beliau dijemput oleh malaikat maut. Yang ketiga, terbelahnya bulan. Yang keempat, meninggalnya para sahabat Nabi sebagai as-sabiqun al-awwalun. Yang kelima, ditaklukkannya Baitul Maqdis. Yang keenam, kematian manusia secara mendadak karena penyakit menular. Sekarang akan kita lanjutkan tanda yang ketujuh, tanda-tanda kecil kiamat yang ketujuh, munculnya berbagai macam fitnah. Munculnya berbagai macam fitnah. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, inna baina yadahi sa'ati fitanan ka qita'il lailil muzlim. Menjelang terjadi kiamat atau sebelum terjadinya kiamat, bakal terjadi gelombang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Terbayang oleh kita gelap gulitanya malam ketika mendung pekat, jangankan rembulan, bintang gemintang tidak muncul. Setelah itu listrik mati. Sebelum emergensi kita menyala, sebelum lilin kita bakar, sebelum handphone kita pegang, apa yang kita lihat? Semuanya gelap gulita. Kita tidak bisa membedakan, jangankan yang hijau dengan yang biru, membedakan yang hitam dengan yang putih kita tidak bisa. Pandangan kita betul-betul lumpuh ketika itu. Itulah gambaran dahsyatnya gelombang fitnah di akhir zaman, sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Anda orang paginya masih beriman, masih salat subuh berjamaah dengan kita, tapi sorenya sudah kafir. Sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya masih beriman, masih salat asyar bersama kita, masih salat maghrib, salat isya bersama kita, tapi subuhnya sudah kafir.
Mereka terjatuh ke dalam keyakinan-keyakinan yang memang membatalkan keislamannya sendiri. Kenapa itu terjadi? Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka telah menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Sekarang sudah mulai kita rasakan, saudara-saudara, banyak orang setengah mati membela kebatilan. Jelas-jelas itu batil, jelas-jelas itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka setengah mati membela, mempertahankan. Bila perlu bersih tegang urat leher, bila perlu harus menapik meja, harus mengangkat suara. Sementara kebenaran itu dibuli, yang hak itu dikeroyok rame-rame, sehingga sepertinya yang benar itu salah, yang salah itu sepertinya benar. Inilah fitnah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solusi kita supaya tidak terjatuh ke dalam lembah yang memang tidak bisa keluar lagi? Maka dalam riwayat lain disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun, akan terjadi gelombang fitnah, maka ketika itu al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk ketika itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Duduk di mana? Bukan duduk di meja catur, bukan duduk di meja judi, tapi duduk di majelis ilmu, duduk bersama ulama untuk mendengarkan pencerahan-pencerahan, untuk mendengarkan tuntunan hidayah, petunjuk dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang akan selamat daripada gelombang fitnah yang terjadi, bukan semakin ringan, tapi malah sebaliknya semakin berat. Yang kedua, yang kedua pada hari ini, ya, yang kedelapan adalah munculnya duplikat Dajjal. Belum Dajjalnya, tapi duplikatnya. Kita katakan duplikat Dajjal karena Dajjal itu adalah pendusta, pembohong, si raja bohong, si raja dusta. Itulah Dajjal. Sebelum Dajjal yang sebenarnya itu keluar, maka terlebih dulu akan bermunculan pendusta-pendusta, pembohong-pembohong yang mereka menapik dadanya sebagai membawa kebenaran. Ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tidak akan berdiri kiamat, tidak akan terjadi kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta talhaqa qabailu min ummati, sampai kabilah-kabilah dari umatku menjadi musyrik. Yang tadinya dia bertauhid, beriman kepada Allah dan Rasul, lalu ternyata berbalik arah, dia menjadi orang yang musyrik. Mereka tidak lagi mentauhidkan Allah, mereka telah berubah kepada penyembah-penyembah berhala. Mungkin harta yang mereka jadikan berhala, mungkin tahta yang mereka jadikan berhala, mungkin wanita yang mereka jadikan berhala, atau idola-idola yang lain
sehingga telah mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun, akan ada nanti 30 pendusta dari umatku. 30 pendusta dari umatku, semuanya mengaku sebagai nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum beliau meninggal, itu sudah muncul nabi palsu. Pertama, namanya Al-Aswad Al-Ansi yang berada di Yaman, yang murtad, keluar dari agamanya, keluar dari Islam. Setelah itu dia memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Kemudian ada lagi Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Lalu ada lagi Musailamatul Kadzdzab. Ini yang sangat populer, ini di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Musailamatul Kadzdzab. Lalu lagi yang keempat adalah Sajjah bin Al-Harith, yang kemudian dinikahi oleh Musailamatul Kadzdzab. Jadi Sajjah ini nabi wanita, Musailamah nabi pria. Lalu kemudian mereka menikah. Yang kelima, muncul lagi Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi. Tidak mungkin kita hitung semuanya. Kemudian di India kita juga mendengar Mirza Ghulam Ahmad, juga memproklamirkan dirinya sebagai nabi di Qadian. Ternyata saudara-saudara, anak bangsa ini juga tidak mau ketinggalan. Maka kemudian Ahmad Musaddaq juga memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Dia mengaku menerima wahyu di Gunung Bundar Bogor. Nah, lalu kemudian dari barisan mak-mak juga tidak mau ketinggalan, maka muncul pula lah Lia Edan di sana. Itu semuanya adalah duplikat Dajjal, para pendusta-pendusta yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Yang kesembilan, tanda-tanda kiamat juga adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang zalim, yang diharapkan mereka akan mengayomi rakyatnya, akan memakmurkan rakyatnya, tapi dia menjalankan roda pemerintahannya dengan otoriter, dengan diktator, sehingga banyaklah rakyatnya yang sengsara. Sejarah mencatat pemimpin-pemimpin yang zalim itu, sebagaimana antara lain Adolf Hitler di Jerman, kemudian Joseph Stalin di Soviet, kemudian Mao Zedong di Tiongkok. Semuanya adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan sekarang Xi Jinping, bagaimana mereka telah memperlakukan kaum muslimin di Uighur, di Wuhan sana. Kezaliman-kezaliman itulah yang membuat semakin parah kehidupan di tengah-tengah dunia. Kita lanjutkan yang ke-10, tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya terjadi pembunuhan. Banyak terjadi pembunuhan. Bukan hanya pembunuhan satu persatu, tapi juga pembunuhan massal. Karena terjadinya peperangan demi peperangan. Karena kebijakan-kebijakan yang diterapkan ketika itu kebijakan yang tidak bijaksana.
yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin yang zalim itu. Nah, itulah sebabnya terjadi pembunuhan. Lalu yang ke-11, tanda-tanda hari kiamat juga hilangnya amanah dari hati manusia. Hilangnya amanah. Saudara-saudara, di antara tanda orang yang beriman itu adalah ketika dia menerima kepercayaan, lalu dia membayarkan amanah itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk membayarkan amanah itu kepada ahlinya. Tapi yang banyak mereka ambisi untuk mendapatkan kepercayaan, ambisi untuk mendapatkan amanah, tapi dia tidak bertanggung jawab kemudian. Malah dia menggunakan kesempatan ketika menerima kepercayaan itu untuk memperkaya dirinya, untuk memperkaya golongannya. Dan sementara yang dalam tanggung jawabnya itu jadi sengsara. Termasuk kepemimpinan, termasuk kerajaan. Nah, ini memang berbedanya kita dengan agama demokrasi. Dalam agama demokrasi, kerajaan itu adalah jatah untuk diperebutkan. Maka banyak orang yang berebut untuk menjadi penguasa, banyak orang berebut menjadi raja. Maka dia kampanye, mengangkat-angkat dirinya, tidak jarang membayar orang supaya memilih dirinya. Sebenarnya dalam Islam, kekuasaan itu bukanlah jatah untuk diperebutkan. Kekuasaan itu adalah anugerah yang berujung kepada amanah untuk dipertanggungjawabkan. Ali Imran surah yang ketiga ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, ya Allah yang punya kerajaan, Engkau berikan kerajaan itu kepada siapa yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kembali kerajaan itu dari siapa yang Kau kehendaki. Nah, semestinya kekuasaan itu adalah anugerah dari Allah. Tidak harus ambisi jadi penguasa, tidak harus ambisius jadi raja, karena kerajaan itu berat, amanah untuk dipertanggungjawabkan. Tapi yang banyak di akhir zaman ini, banyak yang ambisius menjadi raja, bila perlu membunuh orang lain, menghalalkan darah orang lain, tapi setelah duduk di tampuk kekuasaan, mereka tidak amanah terhadap kepercayaan yang telah diembankan oleh bangsa dan negaranya. Ini juga bagian daripada tanda hari kiamat. Terakhir untuk hari ini, masih ada kelanjutannya, mengikuti kebiasaan orang yang lalu, orang-orang zaman yang lampau. Kita sudah sepakat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Sudah cukup kiranya contoh-contoh yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Bagaimana cara ke toilet, bagaimana cara ke kamar mandi, itu juga dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi sayang, 1000 kali sayang, begitu Rasulullah sudah tiada, sebagian umatnya tidak mencukupkan uswah dari Rasulnya, maka
mereka mengadopsi kebiasaan-kebiasaan orang di luar Islam, di mana kebiasaan itu pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Ini yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dham la salaktumuhu. Kalian pasti akan meniru-niru, akan mencontoh, akan menteladani kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, pelan tapi pasti akan bergeserlah nilai-nilai dari tuntunan Rasulullah kepada yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau salaku juharatam la salaktu. Kalaupun mereka masuk ke lubang dham, kalian akan ikut juga, kata Nabi. Dham itu adalah binatang padang pasir yang jorok, yang kecil, kumuh, ya, sebangsa biawak. Secara akal sehat tidak mungkin kita akan masuk ke lubang dham ini. Tapi ini perumpamaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun orang itu masuk ke lubang dham, kalian akan ikut juga. Lalu para sahabat konfirmasi, "Qulna ya Rasulullah." Kami tanyakan kepada Nabi, "Al-Yahuda wan Nasara?" Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Qala faman. Jawab Nabi, ya siapa lagi kalau bukan mereka. Saudara-saudara, sekarang kita di berada di November, sebentar lagi Desember. Perhatikan Desember, kebiasaan klasik. Nanti kalau mau berganti dengan Januari, pergantian tahun, biasanya kaum muslimin ikut latah merayakan hari tahun baru, pergantian tahun. Ada yang melihat trompet, ada yang bakar petasan, kembang api. Sebelumnya merayakan Natal, mengucapkan selamat Natal. Ini diantara bukti kaum muslimin meninggalkan tuntunan Rasulullah dan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Trompet adalah syariatnya orang Yahudi. Tapi kaum muslimin yang katanya sayang anak, sayang cucu, dibelikanlah anak cucunya trompet. Berisiklah negeri ketika itu menyambut jam 00. Dan ditambah lagi dengan perayaan Natal. Natal adalah hari raya umat Kristiani, hari lahirnya Yesus Kristus anak Allah. Tapi kaum muslimin yang katanya tasamuh, yang katanya toleran, tidak peduli, mereka telah menjual akidahnya, telah menjual tauhidnya. Padahal jelas-jelas diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum 'ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang yang beriman, jika kalian mengikuti ajakan-ajakan orang-orang kafir, maka kalian akan dikembalikan murtad ke belakang. Agama kalian hancur, akidah kalian keropos, dan tauhidnya hancur berantakan. Ajaran-ajaran orang kafir itu yang kemudian disampaikan oleh orang-orang liberal yang sekarang sudah berganti nama dengan Islam Nusantara. Sering mereka mengatakan bahwa kita jangan terlalu ekstrim, kita toleransi. Islam Arab sudah tidak laku lagi, kita Islam Nusantara. Islam Nusantara itu ya sesuai dengan kearifan lokal, bagaimana musimnya,
Syawal kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Desember kita Natal bersama, lanjutkan sifat cai bersama, Valentine Day bersama, April Moh dan selanjutnya. Lengkaplah sudah agama gado-gado, keyakinan campur sari, tauhidnya campur baur. Nah, ini adalah fitnah. Ini adalah salah satu tanda hari kiamat dengan kita tidak konsisten dengan ajaran Nabi SAW. Nabi juga mengingatkan kepada kita, khaliful musyrikin, selisihi orang-orang musyrik, jangan ditiru. Malah Nabi mengancam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tujuan ini kita ungkap supaya kita berhati-hati menjaga akidah, menjaga tauhid, karena semakin lama semakin rentan dengan pengaruh-pengaruh karena gelombang fitnah itu tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim